Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan yang saya hormati. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap langkah. Amin. Andra, mahasiswa teknik informatika, mengunduh game misterius bernama Ethereal Escape. Apa yang awalnya iseng berubah menjadi mimpi buruk ketika permainan itu melampaui layar ponsel, membawa kegelapan dan bahaya nyata ke hidupnya. Begini kisah lengkapnya. Malam itu, Andra, seorang mahasiswa jurusan teknik informatika, tengah bergelut dengan tugas kuliahnya di kamar kos yang sempit. Lampu meja kecil yang menemani layar laptopnya adalah satu-satunya sumber cahaya, menciptakan bayangan aneh di dinding kamar. Ponselnya berbunyi, notifikasi dari grup chat teman-temannya. Ada yang udah coba game Ethereal Escape? Katanya seru, tapi terkutuk loh. Banyak yang bilang kalau main sampai tamat, bakal ada sesuatu yang buruk terjadi, tulis salah satu temannya, Nico. Andra mengernyit. Ia tak percaya hal-hal mistis, apalagi kutukan. Rasa penasaran akhirnya membuatnya membuka tautan yang dibagikan. Nico, link itu membawa Andra ke situs yang aneh, dengan desain antarmuka yang terasa jadul dan menyeramkan. Ada tulisan besar berwarna merah, "Download and play at your own risk." Tanpa berpikir panjang, Andra menekan tombol unduh. Ini pasti cuma game indie biasa, pikirnya. Setelah terinstal, ikon aplikasi itu hanya berupa lingkaran hitam dengan garis merah yang terputus di tengah. Ia membuka aplikasi itu dan langsung disambut dengan layar berwarna kelabu. Tak ada menu utama atau petunjuk, hanya sebuah suara berat dan serak yang berkata, "Selamat datang di Ethereal Escape. Apakah kau siap bermain?" Jawab dengan ya atau tidak. "Yah," jawab Andra, merasa bodoh berbicara pada ponselnya. Layar ponselnya berubah menjadi gelap, diikuti oleh bunyi lonceng kecil yang menyeramkan. Andra merasakan hawa dingin aneh di kamar kosnya, seperti ada sesuatu yang mengintipnya dari balik bayangan. Ia mengabaikan perasaan itu dan mulai memainkan game. Permainannya tampak sederhana. Ia harus menjelajahi rumah tua yang penuh teka-teki sambil menghindari kehadiran sosok hitam yang disebut penjaga. Setiap level terasa lebih sulit, namun anehnya Andra merasa seperti mengenali beberapa ruangan di dalam game. Di level keempat, ia menemukan sebuah ruangan dengan jendela besar. Di bawah jendela itu ada meja kayu yang dipenuhi foto-foto lama. Salah satu foto itu menampilkan kamar kosnya. Andra terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menekan layar, mencoba melewati ruangan itu, namun game mendadak berhenti. "Kenapa tiba-tiba macet?" gumamnya kesal. Layar ponselnya berubah menjadi hitam kembali, dan sebuah pesan muncul. "Kamu tidak bisa kabur sekarang, Andra." Ia terkejut. Bagaimana aplikasi itu tahu namanya? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara ketukan dari arah pintu kamar kosnya. Ketukan itu lambat, berat, dan terdengar seperti ada sesuatu yang menggaruk pintu. Andra buka pintunya. Suara seorang wanita terdengar dari luar, namun suaranya terasa aneh, seolah datang dari tempat yang jauh dan terdistorsi. Andra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri dan mengintip melalui lubang pintu. Namun, yang terlihat di sana hanyalah kegelapan, lebih pekat dari malam di luar. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke ponselnya, mencoba menutup aplikasi itu. Namun, tombol keluar tidak berfungsi. Layar hanya menampilkan wajah seorang wanita pucat dengan mata hitam pekat, tersenyum lebar seolah mengejeknya. Permainan baru saja dimulai, Andra. Suara wanita itu terdengar dari ponsel. Lampu kamar mendadak mati. Andra terhenti, napasnya tercekat. Dari sudut ruangan, ia melihat sesuatu bergerak, sosok hitam yang persis seperti penjaga di dalam game. Sosok itu tinggi, dengan tubuh kurus melengkung, dan kepalanya miring dengan cara yang tidak alami. Andra mencoba lari, tapi ponselnya tiba-tiba menyala kembali. Di layar ada pesan berbunyi, "Jika kau ingin keluar hidup-hidup, tamatkan permainan ini." Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia melanjutkan game itu sambil terus mendengar suara langkah berat mendekatinya di dunia nyata. Level demi level ia lalui, dan setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu teka-teki, ruangan di sekitarnya berubah menjadi lebih mirip dengan suasana dalam game. Di level terakhir, ia dihadapkan pada teka-teki paling sulit, sebuah peti tua dengan gembok kombinasi angka.
Petunjuknya adalah suara wanita yang terus mengulang, 5, 2, 9, 7. Namun setiap kali Andra memasukkan angka itu, petinya tetap tidak terbuka. Dari sudut matanya, ia melihat sosok hitam itu semakin dekat. Nafasnya terasa di tengkuk Andra, dingin dan menusuk. Cepatlah. Suara wanita itu kini terdengar dari belakangnya, bukan lagi dari ponsel. Dengan putus asa, Andra memasukkan ulang kombinasi angka, kali ini membalik urutannya. Gembok terbuka dan layar ponsel berubah menjadi putih terang. Seketika itu juga, semuanya gelap. Andra terbangun keesokan harinya di lantai kamar kosnya. Ponselnya tergeletak di sebelahnya, layarnya kembali ke menu utama. Namun aplikasi Ethereal Escape hilang, tak meninggalkan jejak. Ia berpikir semuanya hanya mimpi buruk, sampai ia menyadari sesuatu. Di lengannya terdapat bekas cakaran panjang, seperti yang ia lihat di tubuh para korban dalam game itu. Di layar ponselnya muncul pesan singkat tanpa nama pengirim. Permainanmu belum selesai. Andra menatap pesan itu dengan ngeri. Ia mencoba menghapusnya, tetapi pesan itu tetap ada, seolah tertanam permanen di layar ponselnya. Dengan napas tersengal, ia mematikan ponsel, berharap itu hanya bagian dari mimpi buruk yang tersisa. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Malam berikutnya, saat Andra mencoba melupakan kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di sekitarnya. Lampu kamar kosnya mulai berkedip-kedip, suara bisikan samar terdengar di tengah malam, dan terkadang ia merasa ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Andra memutuskan untuk bercerita pada Nico keesokan harinya di kampus. Mereka bertemu di kantin, dan Nico tampak serius mendengarkan cerita Andra. "Bro, gua nggak nyangka lo beneran main game itu," kata Nico sambil menggeleng. "Gua cuma bercanda pas kirim linknya." Dengar-dengar sih, orang yang pernah main sampai level terakhir nggak pernah benar-benar bisa lepas. "Maksud lo?" tanya Andra, mencoba tetap tenang. Nico mencondongkan tubuhnya, lalu berbicara dengan suara pelan. "Game itu bukan cuma aplikasi biasa. Katanya, itu kayak portal ke dunia lain. Kalau lo berhasil tamat, dunia itu bisa nyebrang ke sini, ke dunia kita." Andra tertawa kecil, meskipun rasa takutnya semakin besar. "Lo serius? Jadi gua bawa sesuatu ke dunia nyata?" Nico mengangguk. "Gua nggak tahu pasti, tapi katanya ada cara buat nutup portalnya. Lo harus cari tahu siapa pencipta game itu dan menghancurkannya." Andra mencoba mencari jejak aplikasi itu di internet. Namun, setiap kali ia mengetik kata Ethereal Escape, browsernya mendadak crash, atau layar komputernya tiba-tiba mati. Bahkan ponselnya yang sebelumnya normal mulai bertingkah aneh. Suara wanita dari game itu kadang terdengar meski aplikasi sudah tak ada. Malam itu, saat ia kembali ke kos, Andra menemukan sebuah catatan tergeletak di meja belajarnya. Tulisan di kertas itu seperti ditulis dengan darah. Hanya satu jalan keluar, kembali dan selesaikan. Ia menggigil. Siapa yang meletakkan kertas itu? Kamar kosnya terkunci rapat dan ia yakin tidak ada yang masuk. Tetapi ia tahu satu hal, sesuatu dari dunia lain telah menyeberang. Dengan rasa takut bercampur putus asa, Andra mencoba memanggil Nico untuk bermalam di kamarnya. Namun saat ia menelepon, yang terdengar hanya suara berat wanita itu. "Andra, waktumu hampir habis." Ketakutan Andra memuncak. Ia memutuskan untuk menghadapi semua ini sendirian. Ia membuka laptopnya dan mencoba mempelajari lebih lanjut tentang game itu. Hingga akhirnya menemukan forum gelap yang membahas Ethereal Escape. Salah satu postingan di forum itu menyebutkan nama seseorang. Aditya Kusuma, pengembang game indie yang hilang secara misterius beberapa tahun lalu. Aditya dikabarkan merancang game itu sebagai eksperimen spiritual untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Andra segera mencari alamat terakhir Aditya dan menemukannya di sebuah daerah terpencil. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke sana esok harinya. Ketika Andra tiba di alamat itu, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Jendela-jendelanya pecah, pintunya hampir lepas dari engselnya, dan atmosfer di sekitarnya terasa begitu berat. Dengan tangan gemetar, Andra membuka pintu rumah itu. Di dalamnya, ia menemukan ruangan penuh dengan papan tulis, coretan aneh, dan komputer tua yang masih menyala, meskipun kabelnya tampak terputus. Di layar komputer itu terpampang gambar penjaga dari game Ethereal Escape. Dari balik bayangan terdengar suara langkah kaki. Andra berbalik dan melihat seorang pria tua dengan wajah cekung dan mata yang kosong.
Pria itu tersenyum samar. "Kau pemain berikutnya," kata pria itu dengan suara serak. Andra mencoba bertanya, tetapi pria itu mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Kau sudah membuka portalnya, bukan? Kau harus menutupnya sebelum mereka mengambil alih tubuhmu." "Bagaimana caranya?" tanya Andra, napasnya berat. Pria itu menunjuk komputer tua di ruangan itu. "Lanjutkan permainan. Kalahkan penjaga. Tapi ingat, jika kau gagal, mereka akan mengambil nyawamu sebagai gantinya." Andra merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan berkeringat, ia duduk di depan komputer itu dan melanjutkan game yang kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Di layar, ia kembali berada di rumah yang sama. Hanya saja kali ini, suasananya lebih mencekam. Dari sudut layar, penjaga muncul mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Andra berlari di dalam game, mencoba memecahkan teka-teki terakhir sambil mendengar bisikan di telinganya. "Jangan berhenti, jangan berhenti." Namun tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Layar komputer mati dan Andra merasa udara di sekitarnya membeku. Dari balik kegelapan, suara langkah penjaga terdengar mendekat. Kali ini, ia tahu bahwa itu bukan lagi sekadar game. Andra berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini hanya diterangi cahaya remang dari bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Langkah berat dan menyeret itu semakin mendekat dan hawa dingin menusuk tulang mulai terasa. Ia tahu penjaga ada di dekatnya, bukan lagi dalam permainan, tetapi di dunia nyata. Suara nafas berat terdengar di belakangnya. Dengan ketakutan, Andra menoleh perlahan. Dari kegelapan, sosok tinggi dengan tubuh kurus melengkung muncul. Matanya adalah dua lubang hitam pekat yang menatap tajam ke arahnya. Andra merasakan tengkuknya memanas. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti membeku. Namun, saat sosok itu melangkah lebih dekat, suara berat pria tua dari tadi terdengar. "Larilah ke ruang bawah tanah." Itu satu-satunya cara. Andra langsung tersadar dan berlari sekuat tenaga. Sosok itu mengikutinya, langkahnya semakin cepat. Andra bisa mendengar suara kuku tajam penjaga yang menyeret di lantai kayu. Ia menemukan sebuah pintu kayu kecil di ujung ruangan, setengah tertutup debu dan sarang laba-laba. Ia membukanya dengan paksa, menuruni tangga sempit yang berderit di setiap langkah. Ketika ia sampai di ruang bawah tanah, ia melihat sesuatu yang tak ia duga. Sebuah komputer tua lain yang menyala dengan layar menampilkan game Ethereal Escape. Di layar, sebuah pesan muncul. "Tantangan terakhir, kalahkan penjaga atau berikan jiwamu." Andra tahu ini adalah akhir dari permainan. Dengan gemetar, ia duduk di depan komputer itu dan melihat dirinya kembali berada dalam permainan. Kali ini di sebuah ruangan besar dengan cermin-cermin di setiap dinding. Di dalam game, ia bisa melihat bayangan penjaga dari cermin-cermin itu, namun tidak ada sosok fisiknya di belakangnya. Ia mencoba bergerak perlahan, memecahkan teka-teki cermin yang rumit. Pesan-pesan samar muncul di layar. Penjaga tidak bisa mati, namun bayangannya bisa dipenjara. Andra mulai mengerti. Ia harus menggunakan cermin-cermin itu untuk memerangkap penjaga. Ia menggerakkan karakternya di dalam game, memutar sudut cermin-cermin hingga bayangan penjaga terperangkap di tengah. Namun, setiap kali ia mendekati keberhasilan, penjaga mulai menggedor dinding-dinding di dunia nyata. Gedoran itu semakin keras, hingga debu berjatuhan dari langit-langit ruang bawah tanah. Andra berusaha tetap fokus, menyusun posisi terakhir cermin di dalam game. Saat ia memutar cermin terakhir, suara jeritan menggelegar terdengar dari komputer. Bayangan penjaga tersedot ke dalam cermin di layar, dan ruangan dalam game berubah menjadi kosong. Namun, jeritan itu belum berhenti. Di dunia nyata, suara itu berubah menjadi raungan kemarahan yang memenuhi ruang bawah tanah. Andra menutup telinganya, merasakan getaran di seluruh ruangan. Kemudian, tiba-tiba semuanya hening. Layar komputer menampilkan pesan terakhir. Portal telah ditutup, tapi tidak selamanya. Mereka akan kembali. Andra terdiam, menatap layar yang perlahan meredup hingga akhirnya mati. Ketika ia berbalik, ruangan bawah tanah itu kini kosong, tanpa suara langkah atau kehadiran menyeramkan. Dengan hati-hati, ia naik kembali ke atas, menemukan rumah itu kini terasa berbeda, lebih tenang, meskipun masih gelap dan dingin. Namun, sebelum ia keluar, ia melihat sesuatu di meja yang tadi ia lewati. Sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pria muda sedang duduk di depan komputer. Di belakang pria itu berdiri sosok penjaga yang tersenyum menyeramkan.
Dan di sudut foto itu ada tulisan tangan kecil. Hanya waktu yang akan menentukan. Sampai jumpa lagi. Andra mengambil foto itu dan meninggalkan rumah tua itu dengan langkah berat. Di luar, udara dingin malam terasa seperti peringatan. Ia tahu, meskipun permainan itu telah selesai, ia mungkin belum benar-benar aman. Di dalam sakunya, ponselnya bergetar. Ia mengeluarkannya dengan ragu, berharap tidak ada hal aneh lagi. Namun, yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ikon aplikasi Ethereal Escape kembali muncul di layar ponselnya, meskipun ia tidak pernah mengunduhnya lagi. Sebuah pesan muncul di bawah ikon itu. Sampai jumpa di babak berikutnya, Andra. Andra tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ikon aplikasi Ethereal Escape yang muncul kembali di ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berani menyentuhnya. Ia mematikan ponselnya, berharap semuanya hanya tipuan dari pikirannya yang lelah. Namun, rasa lega itu hanya bertahan beberapa saat. Saat ia tiba kembali di kamar kosnya, suasana di dalam kamar terasa jauh berbeda. Udara terasa berat, lampu berkedip lemah, dan bau anyir samar memenuhi ruangan. Ia menyalakan kembali ponselnya, tetapi kini layar ponsel menampilkan pesan besar. Ketuk ikon untuk memulai babak baru. Jika kau tidak melanjutkan, kami akan mengambil alih. Seketika, ia mendengar suara langkah-langkah berat dari koridor di luar kamarnya, disertai suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Andra, waktunya habis. Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan nyata. Dengan rasa panik yang meningkat, Andra akhirnya mengetuk ikon Ethereal Escape. Layar ponsel berubah hitam. Lalu muncul wajah wanita dengan mata, hitam pekat dan senyum menyeramkan yang perlahan melebar. Selamat kembali, Andra. Kau tidak bisa kabur. Namun, ada cara untuk menyelamatkan dirimu. Andra menatap layar itu dengan bingung. Apa yang kalian inginkan dariku? Teriaknya. Wanita di layar tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh ruangan. Kami tidak hanya menginginkan jiwamu, Andra. Kami ingin dunia ini. Tapi, kami memberi pilihan. Jika kau ingin menyelamatkan dirimu, kau harus membawa kami lebih banyak pemain. Andra terkejut. Maksud kalian, aku harus menjebak orang lain? Wanita itu tersenyum. Senyumnya lebar hingga hampir membelah wajahnya. Setiap pemain baru adalah perpanjangan waktu untukmu. Bawa mereka ke permainan dan kami akan membiarkanmu hidup. Untuk sementara. Andra terguncang. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ia tidak punya pilihan lain. Di tengah kebimbangannya, layar ponsel menampilkan daftar kontak Andra. Pilih korban pertamamu. Andra merasa mual. Ia menatap nama-nama itu, teman-temannya, keluarganya. Tangannya gemetar, tapi suara ketukan di pintu semakin keras, disertai bisikan yang memanggil namanya. Waktu terus berjalan. Akhirnya, dengan berat hati, ia memilih nama Nico. Pesan otomatis langsung terkirim ke ponsel Nico, berisi tautan untuk mengunduh aplikasi Ethereal Escape. Di layar ponsel Andra, wanita itu tersenyum puas. Bagus, Andra. Sekarang biarkan kami bekerja. Tapi ingat, ini baru permulaan. Waktumu tidak banyak. Esok paginya, Andra mendapat kabar dari grup chat bahwa Nico telah mengunduh game itu dan mulai memainkannya. Nico bahkan bercanda di grup, mengatakan bahwa ia sudah sampai di level 3 dan merasa permainan itu sangat seru. Namun, Andra tahu kebenarannya. Ia tahu apa yang menanti Nico di level terakhir. Malam harinya, Andra mendengar kabar buruk. Nico menghilang. Teman-temannya di grup panik mencoba mencarinya, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Andra mencoba menghubungi Nico, namun hanya terdengar suara serak wanita dari game itu. Satu jiwa untuk waktu yang lebih lama. Terima kasih, Andra. Rasa bersalah menghantui Andra, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Aplikasi Ethereal Escape masih ada di ponselnya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih korban berikutnya. Namun, di dalam dirinya muncul niat baru. Ia tidak bisa terus-menerus menyerahkan orang lain untuk keselamatannya. Ia harus menemukan cara menghancurkan aplikasi itu untuk selamanya. Andra memutuskan untuk kembali ke rumah Aditya Kusuma, tempat semuanya dimulai. Kali ini, ia membawa perlengkapan lengkap, kamera, senter, dan sebuah buku catatan yang ia temukan dari forum gelap tentang pengembang game terkutuk. Ia percaya kunci untuk mengakhiri kutukan ini ada di tempat itu. Namun, di perjalanan menuju rumah itu, Andra mendapat notifikasi di ponselnya. Pesan dari aplikasi. Kami tahu apa yang kau rencanakan, Andra. Hati-hati.
permainan ini bukan milikmu lagi. Layar ponsel Andra tiba-tiba menampilkan wajah penjaga yang kali ini menatap langsung ke arahnya. Penjaga itu berbicara dengan suara yang menggema. Kau tidak akan pernah menang. Dengan tekad yang tersisa, Andra melangkah menuju kegelapan, berharap bahwa ia bisa menghancurkan apa yang telah ia mulai. Meski itu berarti mempertaruhkan hidupnya sendiri. Andra tiba di depan rumah tua Aditya Kusuma pada tengah malam. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah rumah itu memancarkan hawa kematian. Kali ini ia tidak ragu. Ia mendorong pintu yang berderit dan melangkah masuk. Segala sesuatu di dalam rumah tampak persis seperti terakhir kali ia berada di sana, kecuali satu hal. Komputer tua di ruang utama kini menyala, meskipun Andra tidak menyentuhnya. Di layar, ikon Ethereal Escape berputar perlahan, memancarkan cahaya merah. Sebuah pesan muncul di layar. Selamat datang kembali, Andra. Inilah akhir perjalananmu. Andra mendengar suara langkah berat di belakangnya. Ketika ia menoleh, penjaga sudah berdiri di sana, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mata hitamnya memancarkan kebencian, dan tubuhnya yang kurus melengkung seperti bayangan yang siap menelan Andra. Penjaga itu berbicara dengan suara menggelegar, membuat ruangan bergetar. Kau telah melanggar aturan kami. Kau mencoba menghancurkan permainan ini. Kini kau harus membayar dengan nyawamu. Andra melangkah mundur, tetapi tiba-tiba sebuah buku jatuh dari rak di sebelahnya, terbuka pada halaman yang penuh coretan. Di halaman itu terdapat simbol aneh dan instruksi untuk memerangkap roh seperti penjaga. Dengan cepat, Andra membaca instruksi itu. Cermin, API, dan simbol pemurnian. Hanya itu yang bisa menutup portal terakhir. Andra segera mengingat cermin di ruang bawah tanah. Ia berlari ke sana dengan penjaga mengejarnya. Langkah-langkahnya menggema di rumah itu, sementara suara penjaga semakin mendekat. Kau tidak bisa lari, Andra. Ketika ia tiba di ruang bawah tanah, cermin-cermin dari permainan sebelumnya kini tampak retak, tetapi masih memantulkan bayangan. Andra menyalakan senter dan mulai menggambar simbol pemurnian yang ada di buku tadi, menggunakan kapur yang ia bawa. Ia menggambar lingkaran besar di lantai, dikelilingi simbol-simbol kuno. Penjaga muncul di pintu ruang bawah tanah, membungkuk untuk masuk. Ruangan itu terasa semakin dingin dan bau busuk menyengat memenuhi udara. Dengan tangan yang gemetar, Andra menyalakan korek api dan melemparkannya ke lingkaran yang telah ia gambar. Api menyala, membentuk penghalang antara dirinya dan penjaga. Penjaga meraung, suaranya membuat telinga Andra berdengung. Ia mencoba mendekati Andra, tetapi setiap kali ia mendekati api, tubuhnya tampak melemah. Andra menatap cermin-cermin di sekitarnya, mengingat instruksi terakhir di buku itu. Gunakan cermin untuk memantulkan bayangannya ke dalam lingkaran. Dengan cepat, Andra memposisikan cermin-cermin itu agar memantulkan bayangan penjaga ke tengah lingkaran api. Ketika bayangan penjaga akhirnya terperangkap di sana, lingkaran api menyala lebih terang dan ruangan itu bergetar hebat. Penjaga menjerit, tubuhnya perlahan menghilang menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam cermin. Satu persatu cermin itu pecah dengan suara yang memekakkan telinga. Ketika semuanya berakhir, ruang bawah tanah itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara langkah, jeritan, atau hawa dingin yang menusuk. Namun, layar ponsel Andra tiba-tiba menyala. Sebuah pesan terakhir muncul di aplikasi Ethereal Escape. Kau menang kali ini, Andra. Tapi permainan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kami selalu kembali. Layar ponsel mati sepenuhnya dan aplikasi itu menghilang. Andra duduk di lantai, tubuhnya lemas, tetapi ia tahu ia telah menang untuk saat ini. Ketika ia keluar dari rumah itu, sinar matahari mulai muncul di cakrawala, seolah memberi tanda bahwa malam yang panjang akhirnya selesai. Namun, jauh di dalam pikirannya, Andra tahu bahwa ancaman itu masih ada. Ethereal Escape mungkin telah berhenti untuk sementara, tetapi permainan ini akan mencari pemain baru, orang lain, yang tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka. Andra menatap ponselnya sekali lagi, memastikan aplikasi itu tidak lagi ada. Tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri, jika aplikasi itu kembali, ia akan menjadi penjaga terakhir yang melawan. Meskipun itu berarti mengorbankan dirinya untuk menghentikan kegelapan ini selamanya.